Nah, itu yang sedang memperhatikan Mbak Aca dari tadi. Kayaknya gitu ah. Dia nggak ngerti. Mas Rama sama Mbak Aca sini ada belakang itu. Baik, begini saja. Bisakah Anda memberikan suatu informasi pada kami agar kami dapat bisa mengerti apa yang kau sampaikan? Baik. Alhamdulillah ya Mas Rama. Gimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Rama, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana Mas Rama? Kenapa Mas Rama Jadi kayak gini Mas Andi, kenapa saya mau minta bantuan sama Mas Andi sama Mas Farhan? Tujuan saya seperti ini. Saudara saya semenjak ditinggal bapaknya meninggal, Innalillahi. dan itu meninggalnya pun tragis, bisa dibilang tragis. Baru 1 minggu. Dibilang tragisnya itu gimana? Coba dijelaskan. Jadi dibilang tragisnya gini, beliau itu dilihat itu sehat-sehat aja gitu. Dulunya sehat-sehat aja, nggak pernah kenapa-napa. Dan ini tiba-tiba banget meninggal. Berarti udah 1 minggu ini. Udah 1 minggu ini. Nah terus yang jadi kendala Mas Rama mengundang kami, Nah, terus kesini itu apa? Yang coba? jadi kendala saya untuk mengundang Mas Andi sama Mas Farhan di sini. Ya siapa tahu Mas Andi sama Mas Farhan bisa bantu saya. Bantunya maksudnya gimana? Dalam segi apa? Dalam segi mungkin membujuk saudara saya. Saudara panjenengan. Kenapa memang? Maksudnya kenapa? Jadi gini, saudara saya yang bernama Aca, semenjak meninggalnya bapaknya itu, ya mungkin bisa dibilang secara tragis itu, dia semenjak ditinggal itu nggak mau pulang ke rumah. Terus udah sekarang anaknya di mana? Nah sekarang anaknya itu nggak mau pulang, dia tuh terus-terusan di makamnya ayahnya. Oh, maka dari itu Mas Rama itu mengajak kami ya Pak untuk datang ke sini untuk membujuk Mbak Aca gitu sebenarnya. Ya. Gitu. Berarti Ini sudah lama kondisi seperti ini, Mas. Kondisi seperti ini Mbak Acanya itu kondisi seperti ini nggak mau pulang terus-terusan setelah semenjak ditinggal ayahnya. Berarti 1 minggu ini Pak. 1 minggu ini. Jadi 1 minggu ini berturut-turut tuh itu tidur nggak di mau pulang. kuburan. Di kuburan. Udah ada yang pernah membujuk belum Mas Rama? Ya Mas, dari keluarga saya, keluarganya Mbak Aca pun seperti itu, dibujuk pun Nggak mau. dia tetap kekeh nggak mau pulang, pengennya terus-terusan sama ayahnya. Ya memang sih ya, sebenarnya sih mungkin merasa terpukul ya dengan kejadian ayahnya meninggal. Iya. Tetapi di sini kan juga kita harus ikhlas sebenarnya kan gitu. Iya, boleh Dengan sedih lah ya, suatu Bang. kondisi apapun kita harus dapat bisa mengikhlaskan. Semua itu kan sudah takdir gitu. Tetapi ya sudahlah Mas, Coba. kalau begitu kita coba tunjukkan aja. Tunjukkan saja makamnya. makamnya di sebelah mana gitu. Dekat atau masih jauh? Dekat Mas, di sana Mas, sebelah sana. Ya sudah, Oh, ya tunjukkan sudah, yuk. aja, ya. Ya mudah-mudahan kami bisa membujuk siapa tadi? Mbak Aca ya? Mbak Aca. Berarti jenengan Saya saudaranya. oh saudara. Oh ya kakak ipar. Kakak iparnya. Oh iya, kakak iparnya dari saudara. Ya mudah-mudahan ya Mas Rama ya kami bisa membujuk Mbak Aca. Kasihan juga ya dia, karena sudah 1 minggu loh. Sempat pulang ya? Sempat pulang Mas. Ya, Cuman pulangnya itu cuma mau ambil ganti. kesini lagi. Ya. Mungkin dulunya terlalu sayang banget ya Pak. Mungkin. Disayang banget sama ayahnya. Oh memang benar begitu. Memang benar seperti itu. Disayang banget ya. Memang berapa berkeluarga itu Mbak? So, anak satu-satunya itu anak tunggal. Anak tunggal. Gimana? Di sana Mas. Oh iya. Oh, habis hujan juga ya ini. Kasihan juga. Iya memang makannya sih agak lumayan ya Pak. Iya. Di rumah.
Assalamualaikum ya ahlul kubur. Oh iya betul bang. Oh ini. Oh benar di. Awas hati-hati. Assalamualaikum Mbak Aca. Siapa kalian? Ini benar dengan Mbak Aca. Ngapain kesini? Cak, pulang ayo. Ngapain? Di sini terus? Kamu ngapain kesini? Pulang. Gak mau. Aku mau sama bapak. Bapak itu udah senang ke sana. Kamu Gak mau. Kamu pergi aja. Tenang. Orang di rumah udah Kenalin dulu Mbak Aca, saya Andi. Ngapain bawa kayak gini? Ini teman-temannya kakak. Ini kami diundang Mas Rama. Ngapain terus kesini? Aku gak mau pulang. Aku mau sama bapak. Iya. Bapak harusnya belum di sini loh. Iya tapi kan Iya kami tahu. tahu kesedihan Mbak Aca, tapi Mbak Aca jangan menyiksa diri sendiri Mbak Aca seperti ini. Memang Bapak udah nggak ada, tapi Mbak Aca itu harus menerima dengan ikhlas. Jangan menyiksa diri Mbak Aca sendiri di sini gitu. Ntar sakit gimana? Ini Mas Enggak kan Rama, aku sama bapak di sini. iya Mas Rama kan khawatir dan keluarga pun khawatir. Orang di rumah tuh udah pada khawatir deh. Ngapain kakak kesini? Nggak boleh terlalu berlarut-larut gini. Gak boleh. Iya ngapain kakak kesini? Bawa-bawa orang kayak gini juga buat Biar apa kamu coba? pulang. Enggak, aku mau sama Terus-terusan. sini. Kakak nggak tahu bapak itu harusnya masih hidup kak. Gak bisa kayak gini. Ini harusnya bapak masih hidup. Kakak nggak tahu. Mbak, coba dijelaskan Mbak. Bapak. Bapak harusnya masih di sini pak, nemenin aja. Istighfar Mbak. Aja di sini pak. Istighfar Mbak Aca. Gak mau. Udah Cak, ikhlasin aja. Kakak nggak tahu rasanya jadi Aca. Aca sayang sama bapak kak. Iya kakak tahu tapi nggak boleh berlarut-larut kayak gini. Ikhlasin aja Mbak Aca. Papa sudah tenang di sana Mbak Aca. Sekarang hanya bisa mendoakan saja Mbak. Untuk yang terbaik, untuk daripada orang tua, daripada Mbak Aca. Mbak harus bisa menerima suatu takdir apa yang Allah sudah berikan kepada Kalian nggak tahu Mbak. rasanya jadi Aca. Aca sayang banget sama bapak. Bapak nggak harusnya di sini. Tetapi Mbak juga harus tahu juga di tempat sini juga tidak baik buat kebaikan daripada Mbak Aca. Mbak tidak mengerti kan di tempat ini ada beberapa bangsa jin yang sedang memperhatikan daripada Mbaknya. Saya pun juga merasakan kayak sudah dihasut sama bangsa jin. Iya saya juga seperti itu nih. Tetapi ini juga kita harus dapat bisa membujuknya dan mencari tahu apa yang menjadi suatu penyebab hingga seperti ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tenang baca. Mas Rama, tolong dijagain baca sebentar ya. Saya merasakan ada yang hal aneh. Betul kan Mbak? Gini saja Andi, agar Mbak Aca itu dapat mengerti Iya. apa yang sebenarnya sudah terjadi di tempat ini dan juga agar Mbak Aca juga menjadi suatu pengetahuan Mbak Aca. Iya jadi ngerti gitu ya. Iya, agar Mbak Aca tidak bersikeras untuk tetap berada di sini. Iya. Kita tunjukkan saja Andi. Mbak Aca sama Mas Rama sini, Mbak Aca. Awas hati-hati. Sini. Mbak Aca sini, Mbak Aca. Saya tahu perasaan Mbak Aca, tapi Mbak Aca harus tahu di sekeliling Mbak Aca Itu ada yang memperhatikan. ada yang memperhatikan Mbak Aca, bangsa jin. Takutnya Mbak Aca itu malah berbahaya di sini. Kita buka aja ya, Pak. Iya, dibuka saja Andi biar Mbak Aca ngerti. Mbak Aca melihat sendiri aja ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah, Mbak lihat, Mbak. Nah, Nah, kan seperti itu. Jagain Mbak anu Itu. sama. yang sedang memperhatikan Mbak Aca dari tadi. Iya. Tetapi Mbak Aca kan tidak mengetahuinya. Padahal sosok ini itu sedang memperhatikan dan bahkan sedang mengawasi Mbaknya. Assalamualaikum.
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dengan siapa? Kenapa Anda bersilalang di samping makam daripada bapaknya Mbak Aca? Apakah ada sesuatu mengenai meninggalnya bapaknya Mbak Aca? Mas Rama, ngomong-ngomong, almarhum dari bapaknya itu siapa namanya? Namanya Bapak Budi. Bapak Budi. Makhluk, apakah kau mengenal dengan almarhum Bapak Budi ini? Apa kau juga ada sangkut pautannya dengan meninggalnya Pak Budi? Allah. Astagfirullahaladzim. Coba ditarik aja. Begini makhluk, kami kenapa bisa datang ke tempat ini? Tentunya di sini kami ingin membujuk daripada wanita yang berada di sini. Akan tetapi, siapa Anda sebenarnya? Dan kenapa Anda memperhatikan suatu perempuan yang berada di tempat ini? Begini, kami ingin mendapatkan suatu keterangan langsung daripada Anda. Bisakah Anda memberikan suatu keterangan? Baik. Astagfirullahaladzim, dia memasuki raga daripada beliau Kang Farhan dulu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa dirimu manusia? Perkenalkan, saya Andi di sini, dan di raga yang kau masuki adalah teman saya, beliau Kang Farhan dari Banten. Saya mau tanya ke kamu di sini, kenapa kamu memperhatikan daripada Mbak Aca yang sedang menungguin bapaknya di makam ini? Apakah kau mengetahui? Diriku senang, dan diriku juga yang menjaga, bahkan menghasut suatu pikiran daripada perempuan itu. Oh, tujuannya untuk apa? Tujuannya diriku agar semakin banyak pengikut-pengikutku. Astagfirullah. Allah Akbar, kemana dia? Allah Akbar. Makhluk, kemana kamu? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Jangan ikuti campur urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pergi kamu. Saya belum belum bertanya ke kamu dengan detail. Tentang apa? Apakah kau tahu tentang meninggalnya daripada Pak Budi ini? Kenapa kamu membujuk ataupun merasuki pikirannya Mbak Ayu sebagai anaknya? Tentu saja diriku mengetahui. Karena itu semua dari ulah bangsaku juga. Atas dasar orang suruhan daripada musuh daripada orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Berarti kau yang membikin Pak Budi itu meninggal? Bukan diriku, tetapi ada yang lain. Ya, tapi kan kamu yang mengakibatkan. Karena kamu ada yang menyuruh dalam bentuk golongan. Sudahlah, menyingkirlah dari hadapanku, wahai manusia. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Iya. Kayaknya gitu. Dia nggak ngerti. Mas Rama sama Mbak Aca, sini ada belakang itu. Awas. Nah, Assalamualaikum. Dengan siapa saya berhadapan? Kenapa kau menampakkan diri di belakangnya Mbak Aca ataupun Mas Rama? apakah ada suatu kaitannya? Mohon maaf sebelumnya. Lantas, kenapa Anda bisa berada di tempat ini? Adakah sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada kami di sini? Begini saja, karena kami juga membutuhkan suatu informasi. Apakah bisa Anda memberikan suatu informasi kepada kami agar kami dapat bisa mengerti
Apa yang Anda sampaikan di sini? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon maaf, dengan siapa? Mohon maaf kalau boleh saya tahu. Tekno, untuk apa dirimu datang ke tempat ini? Untuk apa? Tentunya di sini karena saya mendapatkan suatu laporan dari salah satu subscriber ataupun saudara kita yang sedang mengalami suatu musibah. Jadi beliau itu karena ayahnya meninggal dan terpaksanya beliau itu berada di tempat ini. Apakah panjenengan itu mengetahuinya? Jelas saya mengetahuinya. Karena saya pun juga termasuk yang mencelakai daripada bapak itu. Jadi Anda adalah salah satu termasuk yang mencelakainya. Dengan cara apa Anda mencelakai daripada orang tua Mbak Aca? Menekan daripada lehernya. Berarti ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh. Dari golongan bangsa manusia atau bangsa jin? Golongan manusia. Baik. Apa yang seperti dikatakan tadi? Itu kamu sudah tahu. Ya sudah. Yang jelas di sini, saya ada suatu target dengan anak ini. Maksud kamu bagaimana? Tujuan kamu ingin membuat anak ini tetap di sini. Kenapa? Membisikinya anak ini tetap di sini untuk menyiksanya. Lama-kelamaan dia akan sakit. Dan lama-kelamaan dia akan mati. Oh, itu dengan cara seperti itu. Saya yang telah membisikinya supaya anak itu tetap ada di sini ataupun di samping makam bapaknya. Lantas kalau saya pengen menghentikan semua ini bagaimana? Tidak. Ya, diam kamu di situ. Lepasin diriku. Tidak. Saya tidak akan melepaskan Anda selama Anda berusaha untuk menyakiti dan juga berusaha untuk mencelakai. Tapi ini adalah target dari bangsaku. Yaitu yang bila mana kami disuruh bangsa manusia seperti Anda. Ya, maka dari itu saya ingin memutus suatu perjanjian apa yang sudah dibuat. Tidak bisa. Karena bangsa manusia seperti kamu yang sudah menyuruhku untuk menghancurkan keluarga daripada anak ini. Ya, maka dari itu kami akan matikan sehingga keluarga itu akan hancur semuanya. Ya, maka dari itu saya akan memutus suatu hal seperti itu. Karena saya ingin apalagi bangsa jin bersinambung dengan bangsa manusia. Lepaskan diriku, manusia. Tidak. Kau tak ikut campur urusan ini. Ini urusan bangsaku. Ya, kalau memang itu menjadi suatu urusan bangsa kalian, uruslah bangsa kalian. Jangan urus juga bangsa manusia. Karena kami diperintahkan juga bangsa manusia seperti Anda. Jadi kami mengikutinya ataupun menurut. Karena bangsa manusia itu menyuruhku. Dia juga mengasih sesuatu kepada bangsaku. Memang apa yang kamu dapat dari suatu hal melakukan seperti itu? Banyak. Manusia itu mengasih kepada bangsaku. Apa contohnya? Agar kami dapat bisa mengerti dan menjadi suatu pelajaran buat kami yang masih hidup. Darah bayi yang masih segar, belum punya memiliki suatu dosa. Dengan cara itu Anda diberikan suatu imbalan. Benar. Baiklah, kalau memang seperti itu berarti Anda bermaksud bertujuan jahat. Karena kalau Anda dibiarkan, akan takutnya akan menjadi banyak korban lagi selanjutnya. Lepaskan diri. Tidak. Mau apa dirimu? Saya akan menyakiti Anda. Singkirin itu. Tidak, saya tidak akan menyingkirkan sesuatu apa yang ada di saya. Saya meminta kepada Anda untuk Anda jangan lagi mengganggu dan bahkan berusaha untuk mencelakai.
Kau bisa menghancurkanku, tapi kau tidak bisa menghancurkan yang lainnya yang sudah ada di sini. Oh, berarti banyak sosok yang ada di sini. Banyak, bukan kami aja di sini. Baiklah, kalau memang seperti itu, engkau harus dimusnahkan dan engkau juga harus Singkirin diletakkan. benda itu. Tidak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi. Dek. Dek. Sudah Mbak, kesini Mbak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmat maula wa ni'mal nasir. Hati-hati Mbak, awas hati-hati. La ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Siapa engkau makhluk? Apakah kau ada suatu kaitannya dengan meninggalnya daripada orang tua daripada Mbak Aca? Oh, sepertinya iya, Andi. Baik, begini saja. Bisakah Anda memberikan suatu informasi pada kami agar kami dapat bisa mengerti apa yang kau sampaikan? Baik. Awas lo. Mbak tenang. Barak. Allah Akbar. Dimasuki regak beliau Kang Farhan lagi dulu. Allah Akbar. Astagfirullah. Kau ya Isut. Lagi-lagi Kenapa? dirimu manusia Iya, memang. sudah kulihat dari tadi. Oh, kalau kau sudah memperhatikan saya di sini, kehadiran saya di sini, terus kamu mau apa? Justru diriku yang bertanya kepadamu. Ya, tanya apa? Apa maksud dari tujuanmu ikut campur dalam urusanku? Tujuanku di sini kami diundang Mas Rama atas dasar Mbak Aca terus-terusan di makam ini. Apakah itulah kamu juga? Itu dari ulah daripada sosok-sosok yang tadi kau temui. Oh, sosok pocong tadi. Dia yang menghasut dan juga membisiki Hmm. agar menuruti suatu perintah apa yang diperintahkan oleh anak buahku. Terus kamu sebagai apa di sini? Diriku. Itu hanya sedikit Astagfirullahaladzim. Makhluk, peringatan untuk dirimu manusia. berarti kau ada sangkut pautannya dengan meninggalnya Pak Budi ini. Pantas Sudah saja. pasti diriku. Pantas saja ya. Siapa yang tidak kenal diriku? Ya sudah, kalau seperti ini malah enak. Dengan siapa saya berbicara, berhadapan? Ronggo Suto. Ronggo Suto. Saya tanya ke kamu. Apa benar kamu yang menyuruh bangsa golongan manusia? Ya, Hmm. itu memang diriku. Untuk mencelakai Pak Budi ini sehingga Pak Budi meninggal. Sudah pasti. Baik, udah paham sedulur. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa dapat lepas. Kata ketika siapa? Diriku sudah melakukan apa yang aku tugas. Jadi tidak ada yang bisa melawan bangsa kalian. Begitu maksudnya kamu. Berarti kamu sakti ya? Tentu saja manusia. Kalau kamu sakti, coba pegang ini. Apa itu? Pegang saja kalau kamu sakti. Katanya kamu sakti. Mungkin kamu sudah tahu. Coba Kenapa pegang dia aja. percaya? Ya coba kalau kamu sakti, yang apa kamu bilang tadi, coba pegang saja. Gimana? Katanya kamu sakti. Mengapa diriku tidak bisa memegang? Tadi kamu bilangnya sakti, tidak ada yang bisa melawan kamu. Diriku sakti manusia. Coba pegang ini kalau kamu sakti. Kalau memang benar-benar kamu sakti. Allah Akbar. Diam kamu di sini. Kamu jangan sombong, makhluk. Di atas langit masih ada langit. Jadi kau tak perlu Apa sombong. sebenarnya yang aku pegang barusan? Tunduklah kau makhluk. Ya pusaka merupakan Allahu Akbar. Saya mau bertanya ke kamu di sini Tentang apa? tentang meninggalnya Pak Budi sedetail mungkin. Dan ini saya pun juga dan sedulur semuanya jadi pada tahu. Memang benar ada golongan manusia
dari keluarganya Pak Budi yang menyuruhmu? Ya, Karena saya tetapi tadi itu pun bukan dia yang ngerjain. siapa memang? Ada seorang dukun yang sakti mandraguna. Berarti dia ke dukun juga. Ya, Lah kamu sebagai? aku adalah sebagai pengikut daripada dukun itu. Oh, berarti kamu ingon-ingonnya dukun itu yang Iya. manusia itu meminta kepada dukun itu. Benar sekali. Nah, kayak gitu. Jadi kita tahu sedulur dengan informasi sosok ini. Ya sudah, kalau seperti itu saya di sini meminta ke kamu untuk melepaskan perjanjian ini. Apa yang ku dapat jikalau diriku memutus dan diriku juga menggagalkan suatu membawa daripada anak perempuan itu. Iya, apalagi kamu juga mau menyiksa, menyakiti anaknya Pak Budi juga ataupun keluarganya. Saya sudah tahu semuanya. Jadi saya di sini meminta ke kamu. Kamu pergi, menyingkirlah. Jangan mengganggu keluarganya Pak Budi lagi. Apalagi kau mau menyiksa, membawa, menyakiti anaknya Pak Budi. Tidak. Saya akan memutus perjanjian ini. Yang bila mana bangsa manusia sudah bersilumbung dengan bangsa jin, apalagi meminta kepada dukun. Gimana, kamu setuju apa enggak? Baiklah. Aku akan mengikuti apa yang kau perintahkan. Benar? Benar. Tapi tolong ampuni diriku. Saya akan mengampuni kamu, tapi dengan satu syarat juga. Apa itu manusia? Apakah kamu mau mengikuti perkataanku untuk tobat? Apa itu tobat? Diriku tidak mengerti. Taubat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu juga yang menciptakan bangsa-bangsa kamu juga. Tidak. Diriku tidak diciptakan oleh apa yang kamu katakan itu. Terus kamu diciptakan sama siapa? Diriku diciptakan oleh Dajjal. Dajjal itu diciptakan oleh? Tidak ada yang menciptakan. Hmm. Dia tuanku. Oh, dia tuanmu. Ya sudah, kalau dia tuanmu ataupun yang menciptakanmu, ya terserah. Di sini saya meminta ke kamu, kamu mau bertobat atau tidak? Tidak. Sudah, kayak gitu aja, simpel saja. Tidak. Berarti kamu tidak mau bertobat? Ya. Ya sudah, kalau kamu tidak mau bertobat, saya akan menandai kamu pakai barokah ini. Kalau kamu tidak mau bertobat, karena kalau kamu tidak saya tandai, kau akan kelanjutan untuk menyiksa bangsa manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allah Akbar. Kenapa? Ini adalah suatu tanda yang bila mana kamu tidak mau bertobat, dan kalau kamu mau menyiksa bangsa manusia lagi, kau akan terbakar dengan sendirinya. Dengan apa yang sudah saya kasih tanda ke Kenapa diriku menjadi tubuh kamu. panas seperti ini, manusia? Ya, seperti itu. Itu adalah keputusan kamu. Diriku menjadi lemah seperti ini. Saya pun juga. Apa yang sebenarnya kau oleskan? Ini adalah suatu minyak al-barokah yang kami oleskan kepada bangsa kalian yang setiap kami pergunakan. Dan pusaka minyak al-barokah ini yang membuat apa bangsa jin itu kalau menyakiti lagi bangsa manusia, dia akan terbakar. Karena minyak al-barokah ini adalah Kenapa suatu diriku penangkal lemah sekali, bangsa-bangsa manusia? jin yang jahat kepada bangsa manusia. Oh, Alhamdulillah, dia tidur dengan sendirinya, sedulur. Allah, Pak. Apa? Gimana, Pak? Iya, dia juga salah satunya, Pak. Salah satunya maksudnya. Salah satunya yang menyiksa Pak Budi. Dengan dia sih ingon-ingonnya dukun, Pak, dari dukunnya. Karena keluarganya Pak Budi itu yang tadi dibilang apa ya? Gimana? Itu meminta ke dukun supaya Pak Budi itu meninggal ya gitulah. Intinya mendukunkan lah. Dan para jin-jin di sini adalah pengikut dukun itu. Kayak gitu. Ya sudah, itu nanti kita paranin aja dan kita jelaskan saja. Ya sudah. Nah,
itu kan Kamu Mbak Aca dan juga Mas Rama tadi ya. Mas Rama juga sudah melihat sendiri seperti apa, dan Mbak Aca juga tadi sudah mengetahui juga seperti apa tadi kan. duduk aja. Mbak Aca udah sekarang Mbak Aca kan sudah tahu tentang permasalahannya keluarga Mbak Aca. Mbak Aca jangan balas dendam dengan apa yang tadi sosok-sosok tadi katakan, karena ada keluarga Mbak Aca yang tidak senang dengan keluarganya Mbak Aca. Iya mas, aku tahu, cuma kan harusnya bapak nggak kayak gini loh. Jahat banget loh mereka ke bapak. Padahal bapak juga orang baik. Bapak baik ke Aca juga, ke kakak juga, ke ibu juga baik. Ya, jadi Aca tahu memang dekat sama rumahnya Mbak Aca itu. Deket sih, masih satu saudara. Masih saudara Mas Rama benar. Memang sering buat ke dukun gitu. Kalau kayak gitu sih ikutnya kayak emang pernah ikut pesugihan ya, yang familiarnya gitu. Terkenal pesugihan. Cuma kalau untuk ke dukun buat apa gitu dan lain-lain selain itu aku kurang paham sih. Ya itu karena kami mengkorek sosok-sosok yang ada Iya. itu karena suruhannya dukunnya gitu. Terusan ya dukunnya itu liliknya lah ya, ini keluarganya jenengan itu ada yang meminta ke dukun gitu untuk menjahili bapaknya Aca, supaya bapaknya Aca seperti ini jadi meninggal. Mungkin ada suatu pesaing ataupun apa di rumahnya, ataupun apa bisnisnya, ataupun apa ya kerjaan. Memang bapaknya Aca itu sebagai apa di rumah? Bapakku kan Waktu masih hidup itu. bapakku kan jualan. Oh jualan. Ya, cuma kayak emang usaha turun temurun sih dari mbah kan. Dari mbah. Cuma diturunin ke bapakku, soalnya pas posisi mbah lagi sakit-sakitan kayak gitu, kayak lagi down banget. Cuma bapakku yang ngurus, jadi kayak adekku Mungkin ada semuanya. suatu kecemburuan ya Pak, kayak gitu, karena menyangkut masih keluarga sih. Iya, masih keluar. Ya sudah, ini buat Mbak Aca tahu saja kayak gitu. Maka dari itu saya di sini meminta Mbak Aca untuk pulang saja, jangan di kuburan bapaknya aja. Ikhlasin saja bapaknya, doain saja bapaknya, mudah-mudahan tenang di sana ya, didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Mbak Aca jangan menyiksa diri sendiri Mbak Aca di sini ya. Iya, Mbak juga harus ketahui juga, ketika orang tuamu telah tiada, jangan kau kira baktimu akan terhenti, Mbak. Justru dengan kini baktimu hidup dalam setiap doa yang kau panjatkan, Mbak. Tangisanmu boleh jatuh, Mbak. Rindumu boleh hadir, namun jangan biarkan kesedihan memutus harapan, Mbak. Sebab doa seorang anak perempuan adalah cahaya bagi orang tuanya di alam sana, Mbak. Jika tanganmu tak lagi bisa menggenggam mereka, maka angkatlah tanganmu kepada Allah. Disitulah pertemuan kalian kini menjadi setiap sujudmu, setiap istighfarmu, setiap doamu yang kau kirimkan, itulah pelukan terindah yang masih bisa kau berikan, Mbak. Tenangkanlah hatimu, Mbak. Teruslah hidup dengan baik dan lurus, karena kebaikanmu adalah kebahagiaan orang tuamu di alam keabadian, Mbak. Dan mudah-mudahan setelah tadi Mbak melihat beberapa suatu sosok, dan juga Mbak mengetahui juga apa yang sudah terjadi, mudah-mudahan Mbak juga dapat bisa berpikir lebih panjang lagi untuk kalau Mbak harus tetap tinggal di sini. Dan juga saya harap juga Mbak harus berpikir panjang lagi, Mbak, karena masa depan Mbak lebih panjang lagi itu. Karena Mbak masih muda, Mbak masih punya harapan, dan Mbak masih punya cita-cita yang harus digapai. Teruskanlah usaha bapaknya Ya, kita harus bisa dapat menerima suatu takdir Allah, karena takdir Allah jauh lebih indah. Mudah-mudahan Allah melapangkan suatu kuburan daripada
almarhum daripada orang tua Mbak Aca. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi suatu renungan ataupun pelajaran bagi kita semuanya, bagi teman-teman yang menyaksikan, saudara-saudara yang menyaksikan juga. Ya sudah, Mbak ikut dengan kami ya Mbak untuk pulang, dan juga dengan Mas Rama. Ya sebelumnya saya minta maaf ya kalau misal tadi waktu kesini sempat marah gitu, sempat Gak apa-apa Mbak, gak enak kayak gitu. kami tahu. Soalnya emang sama Bapak tuh emang udah bener-bener deket banget, dan ya Bapak itu selalu mendukung aku sih. Banyak banget pelajaran Banyak ya. banget pelajaran yang aku peroleh dari Bapak. Kami sangat-sangat mengerti Mbak, apalagi yang namanya anak perempuan yang dia Iya. dekatnya itu dengan seorang ayah gitu. Jadi kita sangat-sangat mengerti. Jadi ya sudah, kita mungkin harus pulang dia, kita harus keluar dari sini, Ya sudah. karena tidak mungkin Mbak harus tetap berada di sini Mbak. Pulang ya Gitu. Mbak saya. Udah ya. Jangan di sini aja. pulang. Ya sudah Ndi, ayo. Itu sudah jadi. Masukin ke tasnya aja lagi Mbak. Awas. Itu dimasukin ke tasnya lagi Mas Rama. Ayo Mbak. Sambil bawain tas gitu. Aduh, ini kameranya lowbat ini Ndi. Ya sudah, kita pamitan aja dulu. Iya, nanti kita biar kita ajak bicara dan kita ngobrol-ngobrol ya sama mbaknya. Oke, buat teman-teman semuanya, buat sedulur daripada Cakra Misteri, terima kasih banyak atas hadirnya. Mohon maaf teman-teman apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik dalam segi penyampaian. Mungkin untuk video malam ini hanya segini dulu, dan ambil sisi positif dari mana tayangan ini, buang sisi negatif dari mana tayangan ini. Mudah-mudahan suatu tayangan ini dapat bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang menyaksikan. Oke, buat teman-teman, mungkin saya Kang Farhan dan juga Ki Andi mungkin hanya segini dulu, dan saya pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.